Ya, pemerintah telah menerbitkan surat berharga negara jenis Saving Bonds Retail atau SBR seri SBR 013 atau 13 yang memiliki dua tenor dengan kupon masing-masing sebesar 6,45% dan 6,6%. Kementerian Keuangan menargetkan penjualan SBR 13 bisa mencapai 20 triliun rupiah. Kementerian Keuangan pada Senin 10 Juni 2024 lalu telah resmi menerbitkan surat berharga negara retail jenis Savings Bond Retail seri SBR 013. Direktur Surat Utang Negara Kementerian Keuangan Denny Ridwan menjelaskan dalam penerbitan SBR 013, pemerintah memiliki target penjualan awal sekitar 15 triliun rupiah. Namun jika antusiasme masyarakat cukup tinggi dalam penerbitan ini, Denny menyebut target penjualan akan ditingkatkan menjadi hingga 20 triliun rupiah. SBR 013 ditawarkan dalam dua tenor, yakni SBR 013 T2 dan SBR 013 T4. Adapun kupon masing-masing tenor yakni 6,45% dan 6,6% per tahun. Denny menambahkan minat masyarakat terhadap SBR terus meningkat tiap tahunnya, terutama pasca pandemi COVID-19. Kementerian Keuangan pun mencatat penerbitan SBR retail pada tahun 2023 lalu sebesar 107 triliun rupiah atau menembus 100 triliun rupiah untuk pertama kalinya. Meski terdapat risiko dari gejolak perekonomian global yang mungkin mempengaruhi kinerja SBR, Kementerian Keuangan optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bisa terjaga di atas 5%. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik berikutnya SBR 13 pilihan berharga wujudkan cita bersama, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Chandra A.S. Wibowo. Beliau adalah Kasubdit Pengembangan dan Pendalaman Pasar Surat Utang Negara di DJPPR Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Ya, halo, selamat pagi Pak Chandra. Selamat pagi Mas Pras. Sehat Mas Pras? Salam sehat, terima kasih juga Pak Chandra atas waktu yang disempatkan. Ini lagi-lagi kita bicara salah satu instrumen investasi yang menarik begitu. Dan mungkin di awal bisa Anda sampaikan terlebih dahulu Pak Chandra, bagaimana sih update terkini dari kondisi pasar surat berharga negara di tanah air? Baik, terima kasih Mas Pras. Selamat pagi pemirsa IDX Channel. Kalau kita berbicara mengenai pasar SBN domestik begitu ya, kita harus juga melihat kondisi atau fundamental ekonomi kita saat ini. Sebagaimana sudah disampaikan oleh Menteri Keuangan dalam rilis APBN kita per 30 April 2024 yang lalu, APBN saat ini kondisinya surplus Mas Pras. Artinya APBN realisasi pendapatan perpajakan masih melebihi realisasi belanja. Kemudian kalau kita melihat dari data tingkat inflasi, ini kan masih terkendali di angka 5,11%. Kemudian, 2,84%. Kemudian untuk pertumbuhan ekonomi juga 5,11%. Dan per kemarin cadangan devisa kita itu sekitar 139 miliar US dollar. Nah, artinya dari sisi fundamental perekonomian domestik perekonomian kita cukup solid. Hanya saja memang kita tidak bisa mengabaikan pengaruh dari volatilitas ekonomi global gitu ya Mas Pras. Bagaimana kondisi ketegangan geopolitik di Timur Tengah sedikit banyak juga berpengaruh terhadap pasar SBN domestik, demikian juga dengan tingkat inflasi di Amerika Serikat yang membuat The Fed juga masih tetap menahan tingkat FFR-nya di level 5,5%. Nah, ini juga membuat para investor, khususnya investor asing dan juga investor yang ingin berinvestasi di Indonesia atau secara umum di IM emerging markets itu masih bersifat wait and see begitu. Artinya di tengah volatilitas perekonomian global, kondisi perekonomian domestik masih cukup solid. Baik, dan pemerintah sudah menerbitkan SBN retail ini dari tahun 2006 begitu ya Pak Chandra, dan sudah mulai menawarkannya secara online sejak tahun 2018 lalu. Lantas bagaimana dengan minat masyarakat sendiri nih terhadap SBN retail sejauh ini?
Kalau kita melihat minat, Mas Pras, berdasarkan data KSEI per bulan April, total SID atau investor masyarakat yang memiliki berinvestasi di SBN secara total itu 1.070.000 SID. Ya, dan untuk realisasi yang berinvestasi di SBN Retail itu sekitar lebih dari 500.000 yang outstanding investor. Artinya ini mengalami lonjakan kenaikan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir yang menunjukkan minat masyarakat untuk berinvestasi dalam instrumen SBN baik yang retail maupun non-retail itu semakin tinggi. Bahkan di tahun 2023 yang lalu kita juga mencatatkan penjualan SBN retail tertinggi begitu ya sepanjang yang sudah ada saat ini, yaitu 147 triliun rupiah yang melibatkan lebih dari 240.000 investor dan bahkan diantaranya 115.000 itu adalah investor baru. Nah, kalau kita melihat dari komposisi investor, ini juga lebih dari 51% itu generasi milenial. Kemudian generasi Gen Z itu sekitar 4%. Artinya kalau kita melihat komposisi investor gini ya, kami optimis dalam di masa yang akan datang, minat masyarakat terhadap untuk berinvestasi di SBN Retail ini cukup tinggi begitu. Baik. Apalagi kalau kita melihat ini ya Mas Pras, jumlah penduduk Indonesia saat ini 270 juta lebih gitu ya. Artinya potensi itu masih sangat besar. Baik, nah lantas pertumbuhan nilai investasi, kemudian investor SBN Retail sendiri, apakah sudah sesuai nih dengan harapan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan? Jelas kalau kita bandingkan dengan angka demografi yang tadi ya, total penduduk kita ini masih PR bagi kami untuk lebih memperkenalkan instrumen SBN Retail ini kepada masyarakat. Dan juga kalau melihat dari investor outstanding, Mas Pras, kalau kita melihat investor di pasar modal itu kan angkanya sudah 15-an juta ya. Sedangkan investor SBN itu masih sekitar 1 juta. Dan ini potensinya sangat besar, dan oleh sebab itu kami dari Kementerian Keuangan bekerja sama dengan rekan-rekan kami di Bank Indonesia, di OJK dan juga LPS berkoordinasi untuk terus melakukan kegiatan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi masyarakat sekaligus juga mempermudah akses keuangan bagi masyarakat. Baik. Dan ya silakan Pak dilanjutkan. Ya, dan oleh sebab itu instrumen SBN Retail ini merupakan salah satu opsi yang bisa kami berikan kepada masyarakat sebagai pilihan investasi. Karena SBN ini kan kalau dari perspektif pemerintah adalah instrumen fiskal untuk memenuhi defisit APBN. Tapi kalau dari perspektif masyarakat, SBN Retail ini adalah pilihan investasi yang aman, mudah dan juga menguntungkan. Yes, dan kita tahu juga nih Pak Chandra, di tahun 2024 pemerintah kan kembali menawarkan SBN Retail, diawali dengan ORI 25 begitu di awal tahun, dan saat ini yang akan ditawarkan adalah instrumen Saving Bond Retail seri SBR 13. Nah, mungkin bisa Anda jelaskan lebih jauh nih terkait dengan struktur dari SBR 13 ini seperti apa? Baik, SBR 13 adalah salah satu jenis dari SUN Retail, surat utang negara retail yang bersifat konvensional. Kemudian juga ini non-tradable, Mas Pras. Jadi SBR adalah instrumen SUN Retail yang non-tradable atau tidak dapat diperdagangkan. Dan dari sisi tenor, kami menawarkan dual tranches atau menawarkan 2 tenor sekaligus, yaitu SBR 13 T2 yang tenornya 2 tahun dan SBR 13 T4 yang tenornya 4 tahun. Nah, kalau kita melihat dari kupon, ini juga ada perbedaan. Untuk SBR 13 T2 kuponnya adalah 6,45% per tahun, dan ini bersifat floating with floor. Sedangkan yang SBR 13 T4 kuponnya yang ditawarkan adalah 6,6%. Atau kalau kita, karena ini floating with floor dan acuannya adalah BI rate, artinya yang T2 ini spreadnya terhadap BI rate itu 20 basis point.
Sedangkan untuk yang T4 spreadnya terhadap BI rate 35 basis point. Baik, itu dia terkait dengan struktur ya dari khususnya saving bond retail 13. Nah, lantas apa yang membedakan dengan ORI 25 yang kemarin diterbitkan begitu? Dan ini kita bahas nanti di segmen berikutnya Pak Chandra, kita tahan dulu jawabannya ya. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Market Review dan berikut ini kami sampaikan infografis untuk Anda pemirsa terkait dengan saving bond retail SBR 13. Ya, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda untuk jenis instrumen. Tadi sudah disampaikan ini ada dua tenor SBR 13 T2 dan SBR 13 T4. Ini masing-masing non tradable jadi tidak dapat diperdagangkan. Tenornya 2 tahun untuk yang T2 kemudian 4 tahun untuk T4. Kuponnya floating with floor dan bulanan ini sama antara T2 dan T4. Kemudian minimal pembelian ini sama-sama 1 juta. Baik yang SBR 13 T2 maupun T4. Kemudian maksimal pembeliannya untuk yang tenor 2 tahun 5 miliar rupiah. Kemudian maksimal pembelian untuk yang tenor 4 tahunnya 10 miliar rupiah. Baik, berikutnya untuk kita lihat mitra distribusi SBR 13 itu ada 18 bank. Kemudian 5 perusahaan efek dan 4 perusahaan fintech upward. Ini dia mitra distribusi SBR 13 kalau Anda pemirsa ingin langsung mengkoleksi SBR 13 menjadi bagian daripada instrumen investasi yang Anda miliki. Baik, kita lanjutkan kembali ke Pak Chandra Kwibowo, Kepala Subdirektorat Pengembangan dan Pendalaman Pasar Surat Utang Negara DJPPR Kementerian Keuangan. Baik Pak Chandra, kita akan lanjutkan kembali. Lantas kalau mungkin bisa disampaikan tadi struktur sudah disampaikan terkait dengan SBR 13. Lantas bagaimana dengan perbedaannya dengan ORI 25 yang kemarin baru diterbitkan? Baik, SBR dan ORI ini sama-sama sun retail, Mas Pras dan para pemirsa IDX Channel. Yang membedakannya adalah kalau ORI itu bersifat tradable, sedangkan untuk yang SBR atau Savings Bond Retail ini bersifat non-tradable atau tidak dapat diperdagangkan. Nah, dari dua karakteristik ini jelas keduanya memiliki risiko yang berbeda, Mas Pras. Kalau ORI karena dia bersifat instrumen ini bersifat tradable, artinya investor itu memiliki risiko pasar. Artinya apabila risiko nilai jual pada saat ORI ini ingin diperdagangkan tidak saat jatuh tempo itu bisa naik atau bisa turun tergantung dari efektif interest rate yang ada di pasar atau yield yang ada di pasar saat dijual. Nah, sedangkan kalau SBR karena dia bersifat non-tradable maka ada risiko likuiditas bagi investor. Kenapa? Karena cash atau uang dari investor ini tertahan selama 2 atau 4 tahun gitu kan, karena harus menunggu jatuh tempo. Nah, sebagai antisipasi Mas Pras dan para pemirsa, instrumen SBR ini dilengkapi juga dengan fitur early redemption. Artinya 1 tahun setelah pembelian atau setengah periode tenor itu investor diberikan kesempatan untuk melakukan early redemption paling banyak 50% dari SBR yang telah dibeli. Nah, untuk SBR 13 T2 ini window untuk early redemption ini akan dibuka sekitar bulan akhir Juli 2025 sampai awal Agustus 2025. Jadi ada sekitar 2 pekan window untuk early redemption yang SBR 13 T2. Sedangkan untuk yang T4, window untuk early redemption ini adalah sekitar akhir Juli 2026 sampai dengan awal Agustus 2026. Windowsnya juga sekitar 2 pekan begitu. Baik. Dan kita tahu juga ini bahwa beberapa kali penerbitan pemerintah kan selalu dual tranches begitu ya Pak Chandra. Mungkin bisa dijelaskan apa sih yang menjadi dasar begitu kita selalu menerbitkan dalam 2 tenor. Kemudian apa yang membedakan antara SBR T2 dan SBR 13 T4 ini? Baik, untuk penawaran SBN retail dalam dual tranches ini sudah kita lakukan sejak 2023 Mas Pras. Dan
hasilnya luar biasa. Terlihat dari lonjakan realisasi penjualan SBN retail di tahun 2023 yang lebih dari 147 triliun begitu ya. Nah, hal ini dasarnya adalah kami ingin memberikan diversifikasi. Yang pertama dari sisi pemerintah adalah diversifikasi produk. Artinya kita juga tidak bisa menutup mata terhadap keinginan para investor untuk menginvestasikan dananya pada instrumen SBN retail di tenor yang lebih panjang. Karena berdasarkan survei dan juga kajian yang kami lakukan bersama rekan-rekan mitra distribusi, demand untuk SBN retail yang tenornya lumayan panjang gitu ya, itu cukup tinggi. Nah, sehingga itu kami kami akomodir. Kemudian yang kedua, ini juga dari perspektif investor memberikan pilihan instrumen untuk investasi disesuaikan dengan tujuan dan profil risiko mereka, Mas Pras. Jadi ada beberapa investor yang kami ingin investasi di SBR untuk persiapan kuliah anak saya yang misalnya 4 tahun lagi masuk kuliah, masuk sekolah. Nah ini daripada uangnya habis begitu ya diperbelanjakan, ini bisa diinvestasikan di tenor yang lebih panjang. Nah, lantas bagaimana dengan tingkat kupon yang ditawarkan juga nih kepada investor, cukup atraktif atau bagaimana nih? Nah, kalau untuk SBR 13 ini lumayan sekali, Mas Pras. Dari sisi tenor tadi ya, yang SBR 13 T2 itu kan kuponnya 6,45% per tahun atau spreadnya 20 basis point dibandingkan dengan BI rate. Sedangkan yang T4 ini kuponnya 6,6% per tahun dengan selisih dengan BI rate itu 6,6%. Nah, dengan periode situasi sekarang ini kan BI rate mencapai level tertingginya ya, Mas Pras. Artinya dan ini jadi floor, Mas Pras. 6,45 dan 6,6 ini floor. Artinya apabila nanti di kemudian hari gitu ya, BI rate ini masih naik dan otomatis level kupon dari SBR 13 ini juga naik sesuai dengan spreadnya. Akan tapi apabila nanti BI rate ini ke depan turun, maka kupon SBR 13 ini tidak turun. Karena 6,45 dan 6,6 itu 6,6% itu menjadi floor ya. Tidak. Jadi SBR ini kami menyampaikan kepada masyarakat bahwa ini adalah opsi yang sangat menguntungkan karena instrumen yang bisa naik kuponnya tetapi tidak bisa turun begitu. Nah, lantas target indikatif dari penerbitan SBR 13 ini berapa nih, Pak Chandra? Di awal kami mentargetkan 15 sampai 20 triliun, Mas Pras, untuk penjualan SBR 13 ini. Dan per hari ini, Mas Pras, ini hari ketiga masa penawaran ya. Realisasinya per pagi ini jam 9 sudah 3 triliun. Sudah 3 triliun? Wow. Sudah 3 triliun. Padahal kita masa penawaran itu baru 3 hari. Dan akan ditutup tanggal 4 Juli. Artinya masih panjang sekali. Dan sekarang sudah 3 triliun. Wow, ini berarti minatnya cukup tinggi begitu ya? Dari investor sendiri. Oke. Nah, lantas mekanisme pembeliannya, saya masyarakat ataupun pemirsa HIDX Channel kalau mau mengkoleksi SBR 13 baik yang T2 maupun T4 itu gimana, Pak? Baik. Kalau untuk cara pembelian, yang pertama dari sisi masyarakat sebagai investor adalah yang pertama adalah registrasi, Mas Pras. Karena untuk menjadi investor kita perlu registrasi dan memiliki SID atau Single Investor Identification. Dan ini rekan-rekan atau masyarakat bisa melakukan registrasi di midis-midis kami begitu. Di midis-midis kami syaratnya mudah. Hanya memerlukan KTP karena yang akan dicek adalah NIK-nya serta memiliki rekening dana dan rekening surat berharga. Nah, apabila masyarakat sudah memiliki SID, maka yang dilakukan tinggal melakukan pemesanan. Nah, pemesanan sekarang kami sudah mengembangkan atau sudah menggunakan ISBN sebagai platform penjualan SBN retail dan ini sudah terkoneksi dengan aplikasi e-banking
semua mitra distribusi kami, sehingga masyarakat hanya tinggal buka HP-nya saja gitu, bisa melakukan pembelian atau pemesanan SBR 13. Nah, setelah registrasi kemudian melakukan pemesanan, nanti ada verifikasi dan memperoleh kode billing, kemudian melakukan pembayaran. Nah, pembayaran ini nanti tidak ke rekeningnya Midis atau tidak ke rekeningnya pribadi Direktorat Sun gitu misalnya, tapi langsung ke rekening kas negara. Ada yang namanya NTPN, nomor transaksi penerimaan negara. Nah, begitu sudah memiliki NTPN, sudah mendapatkan NTPN, ada notifikasi dan terakhir nanti ada konfirmasi dari sistem yang menyampaikan bahwa pembelian SBR 13 ini sudah sukses dilaksanakan. Dan sebagai informasi mungkin Mas Pras kepada masyarakat yang belum pernah membeli SBN Retail, SBN Retail ini sifatnya scriptless atau tanpa warkat. Artinya apabila masyarakat membeli itu tidak ada sertifikat atau buku atau apapun lah gitu ya sebagai tanda pembelian, semua tercatat di dalam by system karena kami juga dibantu oleh KASE gitu ya, kustodian, kemudian dan juga Bank Indonesia, dan kami menjamin bahwa data transaksi, data para investor itu tercatat dengan baik. Baik, itu dia. Tadi sudah disampaikan ada 18 bank, 5 perusahaan efek dan 4 perusahaan fintech apart begitu yang menjadi mitra distribusi dari SBR 13 T2 maupun T4. Nah, lantas terakhir ya, rencana penerbitan SBN Retail berikutnya di semester 2 paling tidak sampai dengan akhir tahun ini gimana akhirnya, Pak? Baik, di tahun 2024 ini rencananya ada 8 instrumen SBN Retail, Mas Pras, yang akan ditawarkan oleh pemerintah. Kita sudah merealisasikan ORI 25, kemudian Sukuk Retail SR20, kemudian ST12 dan SWR 5. Dan sekarang yang sedang ditawarkan pemerintah adalah SBR 13. Rencananya dalam yang sudah ada di dalam pipeline kami adalah SR21, kemudian ST13 dan juga ORI 26 sampai dengan akhir 2024 nanti. Oke, berarti makin banyak lagi nih pilihan investasi, bahkan dalam 3 hari tadi pembukaan untuk investasi saja sudah mencapai 3 triliun. Jadi buat pemirsa nih jangan ragu-ragu, langsung saja hari ini pun langsung bisa menjadi investor SBR 13 baik yang tenornya 2 tahun maupun 4 tahun begitu ya Pak Chandra ya? Benar, kuota terbatas Mas Pras, jadi siapa cepat dia dapat. Oke, itu dia, siapa cepat dia dapat. Baik Pak Chandra, terima kasih banyak nih atas sharing yang sudah Anda sampaikan terkait dengan SBR 13 tenor yang 2 tahun maupun 4 tahun begitu. Sukses untuk penerbitan saving bond retail 13 begitu sampai dengan target indikatifnya yang diharapkan dari pemerintah sendiri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat Pak Chandra. Terima kasih. Terima kasih Mas Pras. Ya pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.